Panelis. Sehingga untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan lagi untuk paparan dari kelompok yang ketiga, yaitu kelompok penerimaan daerah. Silakan untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Ini kelompok awal sekarang, kelompok kita. Ya, nah, memang cuma satu kali. Gitu. Nah, kalau gitu nanti dikirim PDF bisa. Kalau Pak Zidni. Izin Pak Zidni, mungkin masih unmute Pak Zidni. Mikrofonnya masih Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Klaster Penerimaan Daerah menyampaikan tentang quick win penerimaan daerah dari Klaster Penerimaan Daerah yang terdiri dari saya, Zidni Agnia Priya dari Badan Pendapatan Daerah, mewakili Bapak Kepala Badan yang hari ini berhalangan karena ada pembahasan RAPBD 2021 dengan Dewan. Kami terdiri dari pertama BPKD, Biro Perekonomian, BPPBJ, BPBUMD, Wali Kota Jakarta Selatan, Sekretariat Dewan, Siap. Dinas Tenaga Kerja, Siap. Dinas Ketahanan Pangan, Hadir Dinas, Mas, hadir Mas. Terima kasih Bu. Ya. Dinas Perindustrian dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Siap. dan BPAD. Siap, keren. Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, mantap. Agenda kami untuk hari ini adalah sekelas penerimaan daerah, kondisi existing, kondisi yang diharapkan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, timeline, transformasi digital, dan quick win. Sebelumnya, saya mengawali dulu dengan sebuah kutipan dari Otto Screamer dari MIT, Sloan School of Management, bahwa untuk memulai suatu perubahan di komunitas kita harus mulai dari perubahan dari ekosistem menjadi ekosistem economics. Dan ini kita harus berubah dari ekosistem silo yang berdiri sendiri-sendiri menjadi suatu ekosistem yang menggabungkan atau memperhatikan semuanya, termasuk internal dan eksternal dalam satu organisasi. Sekilas penerimaan daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah menjadi ada 3 kelompok besar, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau kita perhatikan di sini, kondisi Jakarta itu bisa dibilang seperti teorinya Pareto. Jadi 91% itu disumbang hanya dari 3 item, yaitu pajak daerah, dana bagi hasil pajak 19%, dan lain-lain PAD, itu 7%. Ini kondisi tahun kemarin di 2019. Nah,
Artinya 91% dari total disumbang hanya dari sekitar 20% dari tinjauan dari Pareto. Nah, dari sini ada pendapatan dari rumpun pendapatan asli daerah, ada pendapatan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya sewa aset segala macam, BUMD, dividen, lain-lain pendapatan daerah, itu tadi ada sewa aset. Terus pendapatan transfer ini adalah dana bagi hasil pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang dibayar di Jakarta, kantornya di Jakarta, itu sebagian dibagi hasilkan ke pemerintah provinsi dari pemerintah pusat. Terus DAK, dana alokasi khusus, dan otonomi khusus, penyesuaian dan otonomi khusus. Selain itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah, dan untuk tahun ini kita karena kondisi COVID kita ada pendapatan dari pinjaman atau PEN. Nah, SKPD pemungutnya di Jakarta sangat beragam. Untuk retribusi daerah sendiri ada beberapa, yaitu DPM PTSP, Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, Koperasi UKM, Kendaraan Pangan, Nakertrans, Perumahan, Perhubungan, dan Dinas Kebudayaan. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah ada BPAD, ada Badan Pendapatan, dan juga Badan Pendapatan dan seluruh pajak itu dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Dan dana perimbangan hasil kekayaan ada BPKD dan BPBUMD yang terkait dengan dividen. Nominal sendiri ini tadi sudah disampaikan juga di depan 40,2, 500 dan 4,2 triliun. Ini arsitektur kondisi existing penerimaan daerah yang ada di Jakarta, yaitu ada satu sistem accounting yang tersentralisasi di SIPKD, lalu ada jenis penerimaan dua, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang dilayani oleh, dan lain-lain PAD yang dilayani oleh dua sistem yang berbeda. Untuk lain-lain PAD, retribusi daerah, saat ini baru dilayani oleh Bank DKI untuk banknya, terus untuk pajak daerah sudah dilayani oleh 15 bank dan non-bank. Di belakangnya, di sini, itu ada SKPD pemungutnya, dan di sebelah sini ada SKPD pemungut, retribusi, dan lain-lain PAD. Untuk sistemnya sendiri sudah disiapkan di retribusi dan simpat, dan untuk pajak daerah ada sistem pajak daerah Cortex System, dan untuk interfacing-nya dengan bank dan non-bank menggunakan payment online system. Dan ini ada e-settlement yang berhubungan dengan SIPKD. Nah, dari sini, latar belakang ini kita juga melihat bahwa kondisi masyarakat Jakarta itu secara e-readiness lebih baik dibandingkan masyarakat di kota lain di Indonesia. Artinya, kesiapan mereka warga Jakarta untuk mengadopsi model-model pembayaran sudah lebih baik dibandingkan masyarakat di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dari studi yang dilakukan oleh Better Than Cash Alliance yang dilakukan oleh Bank Dunia, disebutkan bahwa tingkat adopsi masyarakat Jakarta dalam pembayaran pemerintah, pembayaran pajak, dan lain-lain, dalam menggunakan e-money sudah lebih baik dibandingkan dengan Meksiko misalnya. Itu contoh bahwa e-readiness masyarakat Jakarta sudah lebih baik. Untuk itu, kita harus menyiapkan sarana untuk masyarakat ini bisa memudahkan. Nah, untuk dalam pembayaran. Terus yang berikutnya juga adalah masyarakat di Jakarta, itu pemerintahnya butuh melakukan peningkatan yang berbasis teknologi untuk pelayanan yang lebih baik. Dan juga yang tidak kalah adalah dengan transformasi digital, kita bisa melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dan selain itu, disrupsi digital, tantangan ekonomi, dan industri 4.0, dan perubahan teknologi yang cepat, dan siap untuk dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang harus kita integrasikan dengan pelayanan pemerintah. Arsitektur yang diharapkan. Ini kita bicara bahwa idealnya adalah dalam sebuah ekosistem penerimaan negara, penerimaan daerah, yaitu pertama, masyarakat warga DKI itu harus bisa mengakses tagihan yang harus dia bayar. Jadi, dia tidak perlu membuka banyak apps, tidak perlu membuka banyak mobile banking, dia hanya butuh satu aplikasi, yaitu single apps dengan melalui Jaki. Di sana, dengan berdasarkan NIK-nya, nomor induk kependudukan, atau untuk badan menggunakan NPWP-nya, dia sudah bisa melihat berapa sih billingnya, tunggakannya yang harus dia bayarkan. Dan juga dia bisa membayar melalui aplikasi tersebut juga.
Nah, dari sini bagaimana caranya nanti diintegrasikan di e-settlement dengan bank dan non-bank. Jadi mulai dari tetap yang kita majukan adalah bank pemerintah daerah, karena di sana ada sharing kita juga, Bank DKI, BCA, Mandiri ya, tentunya seluruh bank-bank besar ya, dan juga sampai ke retail modern. Jadi ke Indomaret, Alfamart, ke Imani juga di link aja, sampai ke OTA, online travel agent di Bukalapak, Traveloka, kita buka semuanya seluas-luasnya. Tapi untuk apps-nya kita harapkan bisa satu di Jaki untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses tagihannya. Nah, di sini di belakang sini ada banyak aplikasi dari masing-masing SKPD. Misalnya SKPD di Dinas Perhubungan punya aplikasi sendiri, itu kita bisa hubungkan di e-retribusi. Teman-teman di Badan Pengelolaan Aset punya aplikasi tentang aset, bisa dihubungkan dengan Simpat untuk penyewaan asetnya, dan pajak juga. Nanti masuk ke accounting system juga satu pintu jadinya. Nah, ini yang diharapkan ke depannya. Rumusan masalahnya, pertama itu adalah terbatasnya akses pembayaran yang hanya di bank daerah. Itu khususnya buat yang non-pajak ya, itu menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar. Terus pengelolaan pendapatan dengan banyak aplikasi yang belum terintegrasi, itu menyulitkan. Misalnya pajak punya aplikasi sendiri buat masyarakat, retribusi punya aplikasi sendiri, jadi kesulitan untuk akurasi datanya, jadi harus diintegrasikan. Lalu yang terakhir adalah dengan aplikasi yang sudah terintegrasi, kita dapat menyajikan dashboard pendapatan yang lebih lengkap dan real time. Yang itu tujuannya adalah kita siapkan kemudahan masyarakat, terus akhirnya dengan kemudahan itu compliance atau kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajibannya jadi lebih baik, dan yang terakhir integrasi itu menjadi lebih mudah dan dapat membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan. Dan manfaatnya pertama dari masyarakat untuk akses pembayarannya, terus informasinya, dan bahan untuk decision support system. Solusi transformasi digitalnya ada jangka panjang dan jangka pendek, dan ini melibatkan baik dari internal maupun eksternal. Internal sendiri ada SKPD pengelola keuangan dan koordinator pemungutan, di sini ada BPKD dan Bapenda. SKPD pemungut ada SKPD pemungut retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah, dan SKPD pendukung seperti pamong di wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Dan eksternal dengan bank dan non-bank, baik itu dengan Imani, dengan marketplace, dengan OTA, dan seluruhnya. Dan warga juga, warga pembayar yang di Jakarta ini dari 11 juta warga, sekitar 5 juta adalah warga pembayar penerimaan daerah, baik itu pajak, retribusi pemakaman, retribusi IMB, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah instansi terkait. Jadi interaksi kita dengan Kemendagri untuk akses NIK, akses dengan Dirjen Pajak untuk NPWP, sehingga kita bisa menciptakan sebuah tax clearance, baik itu pajak pusat dan maupun pajak daerah. Jadi kita punya profiling wajib pajak atau profiling warga yang lebih lengkap terkait dengan pembayaran pajaknya. Jangka pendeknya kita sampaikan di sini solusinya adalah integrasi sistem penerimaan. Yang kedua itu adalah integrasi sistem penunjang keputusan melalui ACE penerimaan. Dan jangka panjang yang pertama adalah kita harus siapkan dulu rencana induk TIK untuk seluruh Jakarta. Artinya bagaimana single apps Jaki itu menjadi benar-benar single apps yang untuk pembayaran ada di sana, untuk billing ada di sana, dan di dalamnya harus ada harmonisasi regulasi, simplifikasi proses bisnis, dan transformasi SDM di dalamnya. Kenapa ada transformasi SDM dan bukan pelatihan SDM, tapi adalah bahwa supaya mindset dari setiap pemangku kepentingan, setiap aparatur itu sama mindsetnya, yaitu adalah kemudahan bagi masyarakat dan simplifikasi proses bisnis. Dan pengembangan teknologi di dalamnya ada single ID pembayar dengan NIK dan NPWP, kolaborasi single CRM dengan Jaki dan CRM Kominfo. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak CRM, mungkin juga satu call center tadi dengan siaga 112, satu call center, tidak usah banyak-banyak call center. Pengembangan sistem untuk SKPD pemungut, integrasinya juga, dan integrasi dengan SKPD pendukung, misalnya dengan integrasi BUMD, bahwa kinerja masing-masing BUMD bisa dipantau secara real time, bahwa berapa salesnya segala macam.
Nah, quick win-nya adalah integrasi sistem penerimaan daerah, integrated executive information system penerimaan daerah. Di dalamnya tujuannya adalah kita akan mengintegrasikan untuk pembayaran pajak dan retribusi tadi yang sudah disampaikan. Terus dasar hukumnya kita di Undang-Undang 28 dan Undang-Undang 23, dan juga kita akan melakukan harmonisasi regulasi di 204 Pergub 204 dan Pergub 108. Jadi antara penerimaan pajak dan non pajak dapat terintegrasi dalam satu pergub dan satu standarisasi data pembayaran. Ini kondisi ini yang masuk ke quick win. Jadi yang di kotak warna kuning ini yang akan kita kerjakan di quick win-nya dulu. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu merasakan kemudahan dalam membayar. Itu yang pertama. Dan juga tidak hanya di kotak-kotakan misalnya pembayaran retribusi makam hanya di Bank DKI, tidak, tapi bisa juga di marketplace, bisa juga di bank-bank lain, sama seperti juga pembayaran pajak. Seperti juga pembayaran pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, dan tidak harus juga datang ke Samsat untuk bayar pajak kendaraan. Nah, di sini berarti harus ada integrasi juga, harus ada kolaborasi juga dengan rekan-rekan dari kepolisian. Dan juga penerimaan payment online system dan e-settlement pendapatan itu menjadi satu nanti di e-settlement, satu standarisasi dan satu NTPD dan NTB. Lalu berikutnya adalah integrated ACE. Jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah ada satu platform, yaitu dengan Tableau Business Intelligence yang dikelola oleh Diskom Infotik. Nah, dari single platform ini kita bisa gunakan untuk menggabungkan data-data yang terkait dengan penerimaan daerah untuk ditampilkan dalam satu dashboard. Jadi sudah terintegrasi untuk datanya dan juga bisa ditampilkan ke DPRD, ke SKPD terkait, dan juga gubernur dan wali kota untuk penyajian informasinya. Timeline transformasi dan digitalisasi ini kami siapkan di mulai 2020 dengan cetak biru TI, lalu dengan quick win, karena harus dimulai dengan cetak birunya, blueprint-nya, dengan diagnostik dan assessment-nya, terus lalu dilanjutkan dengan quick win di tahun depan, dan monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan sesuai dengan cetak biru yang dirumuskan, termasuk single identity tadi, dan single apps tadi, dan single CRM. Nah, ini rencana aksi quick win di bulan pertama adalah analisa dan perancangan, termasuk rekomendasi teknis. Bulan kedua pengembangan di sisi internal dan sisi eksternal di bank dan non-bank untuk payment gateway-nya. Terus di bulan ketiga untuk pengembangan di sisi pajaknya, bulan keempat uji coba, dan bulan kelima sosialisasi ke SKPD pemungut, dan bulan keenam sosialisasi ke eksternal, ke masyarakat, dan juga ke SKPD pendukung termasuk di wali kota. Rencana jangka panjang yaitu harus dilakukan secara berkelanjutan. Kami harapkan nanti dalam rencana induk termaktub tentang single identity wajib pajak dan retribusi dan layanan PAD, sehingga memudahkan dalam pembangunan profiling wajib pajak, retribusi, dan lain-lain PAD. Jadi ada profiling warga dari sisi kewajibannya dia dalam melakukan pembayaran. Lalu dilakukan juga pengembangan ticketing management system. Jadi bahwa sampai saat ini bagaimana kita kesulitan dalam mengintegrasikan dengan OTA, online travel agent di Traveloka, tiket.com segala macam, karena kita belum punya ticketing management system yang satu gitu. Jadi harapannya dengan satu ticketing management system nanti masyarakat SKPD pemungut mulai dari museum, kolam renang, gor, geria wisata, semua akan menggunakan ticketing management system yang satu, dan itu sudah bisa disalurkan datanya, kita online-kan dengan OTA di manapun. Sehingga turis yang ingin datang ke Jakarta sudah booking dulu tiketnya dengan ticketing management system tadi, misalnya mau ke Museum Juang atau ke museum yang ada di Onrus. Nah, terus di 2022 dapat langsung disosialisasikan dan di pengembangan kompetensi SDM. Jadi SDM-nya itu nanti nggak cuma hanya
operasikan, tapi juga dapat mengembangkan dan melakukan terus-menerus transformasi di SKPD masing-masing. Karena literasi IT atau kemampuan IT sekarang bukan hanya menjadi literasi yang khusus, tapi sudah menjadi literasi yang umum. Pengetahuan yang umum yang setiap orang harus belajar tentang itu dan menjadi mahir di sana. Terima kasih atas waktunya. Izinkan untuk menutup saya sampaikan sebuah pantun. Kostumnya model metal berapi-api, mau pergi ke perlombaan. Transformasi digital di DKI akan menjadi keniscayaan. Hari ini pelajaran menulis sambil melihat tumbukan batu. Buat Bapak para panelis, semoga kelompok kami jadi nomor 1. Satu lagi dari Bu Lili, laksana landak berduri tegak menjaga serangan dan invasi. Warga bijak, taat pajak dan retribusi karena bayarnya mudah dan terinovasi. Terima kasih atas bantuan rekan-rekan semua juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silahkan dari para panelis, dimulai dari Pak Marsudi untuk memberikan tanggapan terkait dengan paparan dari kelompok 3. Silahkan Pak Marsudi. Terima kasih Mbak Tika. Jadi dari kelompok ketiga ini agak mendingan lah, lumayan lah ya. Jadi inovasinya ada meskipun belum wow gitu loh ya. Jadinya saya mengharapkan itu di situ ada analitik misalnya kan pendapatan daerah ini kan ada mulai dari pajak BB1, siapa yang rajin dan mana, kenapa dan sebagainya, kemudian potensi dan sebagainya. Tapi ini kan baru tahap awal ya. Mungkin nanti perlu ditambahkan begitu. Kenapa dengan adanya analitik itu kita bisa baik ekstensifikasi maupun intensifikasi dari pendapatan daerah. Yang kedua adalah, saya pernah melihat di Kota Makassar itu, mereka sudah menggunakan IoT di cash register yang ada di restoran-restoran dan di rumah makan itu. Sehingga ketika ada transaksi misalnya, itu langsung IoT itu sensor langsung mengirim data sehingga tidak lagi terjadi manipulasi misalnya, atau pajak yang dibayar kurang dan sebagainya. Nah, inovasi-inovasi itu saya kira mungkin bisa ditambahkan nanti, sehingga idenya menjadi lebih bagus. Nah, yang pertanyaan saya adalah begini, ini masalah kembali berkaitan dengan namanya transformasi digital itu kan salah satu komponen penting tadi Pak Malik sudah mengatakan adalah bagaimana ini membangun customer itu bagian dari, ini kembali kalau di sini paradigmanya seolah-olah ini pemerintah ya customer ya di luar kita gitu ya. Nah, bagaimana itu mengintegrasikan customer, network dari customer itu menjadi bagian dari sistem pendapatan daerah ini. Ini mungkin harus difikirkan sehingga customer itu tidak merasa, wah ini pemerintah ini kerjaannya meresin aja mintain pajak terus gitu ya. Tetapi juga ada hal-hal yang mungkin memberikan baik mereka gitu. Misalnya dengan prediksi dengan data analitik misalnya kita bisa perkirakan kalau malam minggu ini pendapatannya naik, berarti kira-kira pajak naik. Kalau terjadi penurunan, kenapa? Mungkin karena penurunan karena begini, sehingga dengan adanya big data analitik kita bisa lakukan antisipasi. Jadi misalnya orang yang sedang susah jadi tambah susah karena besar. Saya kira itu ya. Jadi Mbak Tika ditambahkan saja. Ini relatif hampir memiliki kekurangan yang sama dengan sebelumnya. Jadi masih belum mindset transformasinya itu belum nampak, tapi ini lebih mendingan gitu lah. Kalau yang lain tadi agak ke belakang, ini mungkin ya sudah tengah-tengah lah kira-kira begitu. Itu Mbak Tika, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marsudi. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari panelis yang kedua, Pak Malik. Silakan Pak Malik. Oke, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Zidni dan tim dan kelompok ya yang sudah menyajikan presentasi yang komprehensif dan sama dengan Pak Marsudi tadi. Secara umum saya juga merasa ini mungkin
aspek-aspek inovasinya lebih kelihatan, walaupun belum sepenuhnya, saya kira, saya juga sepakat belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sebetulnya, sepenuhnya memanfaatkan potensi dari networking yang mungkin dilakukan dengan digital transformation ini. Saya melihat taxation ya, penerimaan ini yang biasanya dianggap sebagai ya bisnis yang sangat dingin gitu ya. Ini menjadi sebetulnya entry point dari keseluruhan penampilan DKI gitu ya, yang lebih ramah dan seterusnya dan kolaboratif dan seterusnya. Jadi bayangkan dengan digital transformation, dengan sepenuh-penuhnya memanfaatkan kemungkinan ya networking dengan digital transformation ini, warga itu sudah nggak ngomong lagi atau nggak protes lagi mengenai ini ya. Kan yang klasik kalau soal pajak ini kan no taxation without representation, gitu kan ya. No taxation without representation. Tidak ada taxation tanpa representasi. Nah, sebetulnya saya membayangkan dengan digital transformation ini kemungkinan representasi warga ya pembayar pajak ini sangat dimungkinkan gitu ya, sangat dimungkinkan. Cuma sekali lagi warga itu harus dimasukkan ke dalam sistem, dalam berpikir mengenai networknya. Warga itu adalah bagian dari sistem, bukan sekedar penerima layanan jasa. Saya kira ini persoalan ini masih terasa di sini. Di dua yang tadi sangat terasa, di sini juga masih terasa. Saya pikir bahwa pembayar pajak itu masih ada di luar. Mereka adalah penerima jasa layanan ya dalam hal ini. Nah itu harus harus dimasukkan ke dalam sistem karena sebetulnya di dalam percakapan warga, kalau memang dimungkinkan di dalam sistem ini, kita bisa saya bayangkan mendapatkan banyak sekali input ya, banyak sekali input bukan sekedar mengenai pelayanan jasanya, tapi juga mengenai regulasi-regulasi terkait pajaknya itu sendiri. Banyak sekali ya, yang saya kira akan muncul. Nah itu hanya bisa dilakukan. Tadi gambar-gambarnya sudah saya tunjukkan. Mudah-mudahan lihat tim ini. Nanti kalau tidak nanti saya share ya Bu moderator. Saya share modelnya gitu. Dari model yang masih analog sebetulnya benar-benar menjadi digital, di mana semua bisa terkonek gitu ya satu dengan yang lain. Masyarakat ini punya forum, punya blog, punya macam-macam lah ya, network yang bicara mengenai macam-macam, termasuk di sini bisa dibangun untuk bicara mengenai pajak juga. Persoalan keluhan. Jadi bukan sekedar keluhan saja, tapi juga macam-macam yang bisa mereka sampaikan, inisiatif-inisiatif. Kolaborasi bisa dibangun, diciptakan bila network-nya itu dibangun, di mana masyarakat adalah bagian dari sistem itu. Saya kira itu, dan ini yang tadi diminta oleh Pak Marsudi di presentasi-presentasi yang lain, ini juga menjadi sangat-sangat mungkin. Kemungkinan inovasi bukan sekedar di level teknologinya, tapi di level layanannya, memanfaatkan teknologi menjadi terbuka gitu. Kalau masyarakat dimasukkan menjadi bagian dari subsistem ya. Nah, saya kira itu mungkin ya komentar umum saya. Sepakat dengan Pak Marsudi, saya kira secara umum lah ya, secara umum platformnya yang dicoba dibayangkan tadi sudah lumayan jelas gitu ya. Platform digital transformation-nya itu yang dibayangkan dan bagaimana akan dibentuk mungkin akan kelihatan. Sama karena masyarakat belum masuk di situ ya. Kalau soal training, tadi bukan training ya kalau nggak salah kelompok ini tidak memakai kata training tapi transformasi sumber daya gitu kan ya, transformasi sumber daya. Itu masih sama, itu tadi yang saya bilang, itu di internal system itu ya, di internal system ya jelas harus dilakukan, pasti ya. Pasti harus dilakukan. Tapi juga di sisi yang lain
transformasi si pengguna ini juga sangat penting juga. Nah, caranya bukan dengan training memang, tapi itulah yang harus dipikirkan. Masyarakat hari ini di tengah dunia digital hari ini adalah harus dimengerti sebagai digital nomad, ya. Mereka itu nomaden, digital nomaden. Mereka tadi itu saya singgung akses, mereka sangat menuntut akses. Ya, gimana kita bisa menjadi hadir di mana saja, kapan saja? Artinya akses menjadi sangat mudah. Ya, mereka harus atau menuntut sangat connected gitu. Mereka bisa ngomong kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Gimana? Bagaimana kita dalam hal ini dinas ini ya, atau siapapun nanti kalau memang masih akan jadi klaster. Akan ikut berpartisipasi ya di dalam the connected world dari para pembayar pajak ini gitu ya, dan seterusnya beberapa hal tadi yang saya sampaikan itu akan menjadi terbayangkan kalau itu dimasukkan. Mungkin komentar saya itu, Mbak Tika ya. Baik, terima kasih Pak Malik. Silakan dari kelompok 3 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh para panelis. Mohon izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak Riki. Mohon izin Bu Tika, Bapak-Bapak panelis. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Marsudi dan Pak Malik atas semua masukannya yang saya kira memang sangat perlu untuk penyempurnaan. Karena memang awalnya yang kami harapkan dari adanya integrasi sistem ini, itu ada 2 novelty yang kami harapkan. Pertama, novelty-nya yang pertama kami harapkan tadinya adalah dengan penggunaan big data kami dapat mempermudah aksesibilitas atau pengambilan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan. Kalau tadinya pimpinan itu untuk mengetahui berapa sih penerimaan daerah pada saat ini harus buka beberapa aplikasi. Nah, kami harapkan novelty pertama kami integrasikan itu dalam bentuk ACE sehingga saat itu juga bisa ketahuan berapa datanya. Tapi memang kami akui tadi kami belum sampai menggunakan artificial intelligence untuk menganalisisnya. Dan yang kedua, memang novelty yang tadinya kami asumsikan adalah untuk kemudahan daripada warga yang tadinya harus datang ke tempat pembayaran pajak, ke bank, tapi sekarang dia datang secara virtual menggunakan mobile banking. Nah, tetapi memang jujur, tadi kami juga belum menggunakan networking seperti disampaikan oleh Pak Malik. Jadi kami belum memasukkan dalam network itu, misalnya warga ini sudah harus membayar pajak atau belum. Itu mungkin memang kelemahan kami. Jadi kami terima kasih atas bantuan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dari Pak Marsudi dan Pak Malik tadi. Mungkin ini akan kami tambahkan untuk menyempurnakan laporan kami. Mungkin demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan Bu Pimpinan. Silakan Bu Helda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi masukannya Pak Marsudi. Memang benar tadi sebetulnya sih di sistem penerimaan yang rencananya nanti mungkin akan dibahas secara detailnya itu di RITIK tahun 2021. Itu sistem informasi penerimaan bukan saja sistem informasi internal, namun adalah sistem informasi eksternal juga. Jadi kalau yang internal itu mungkin seperti yang tergambar tadi di paparan, namun untuk keluarnya, untuk eksternal itu adalah melalui websitenya, sistem websitenya penerimaan daerah. Nah, di sini nanti yang masyarakat diharapkan bisa berinteraksi dan sekaligus juga di web ini kita bisa menampilkan berapa informasi pajak dan retribusi yang kita terima. Mungkin penggunaannya juga pajak dan retribusi ini untuk apa? Mungkin nanti di sini disampaikan laporan-laporan dari Pemda DKI. Selain itu juga informasi untuk pajak yang istilahnya terlambat atau denda. Nah, ini bisa kita tampilkan di sini siapa warga yang belum bayar pajak. Mungkin ke depannya juga jika misalnya sudah ada data nomor telepon wajib pajak, ini bisa diinformasikan lewat ini, mungkin lewat SMS
langsung ke masing-masing wajib bayar pajak atau bayar retribusi. Nah, ini diharapkan nanti website ini juga akan langsung berinteraksi, di mana masyarakat nanti bisa menyampaikan keluhannya, dia bisa melihat informasi di sini, tagihan dia dengan dia memasukkan single ID tadi yang kita harapkan, misalnya satu wajib pajak, wajib retribusi, dia punya berapa yang harus dia bayar pajaknya, berapa retribusi yang dia harus bayar pajaknya. Ini dengan single ID ini bisa nanti kita dapatkan informasi itu. Dan untuk potensi pajak yang tadi Bapak singgung, memang dari ACE ini kedepannya kalau datanya nanti sudah banyak, misalnya sudah terkumpul 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, dari data-data penerimaan pajak ini, masing-masing pajak itu bisa kita buat potensi pajaknya masing-masing pajak daerah kita berapa. Tentunya ini datanya harus masuk dulu, Pak. Masuk datanya berapa tahun di belakang tadi, itu kita nanti ada buat rumusannya, mungkin nanti kelihatan, bisa ditampilkan potensi masing-masing pajak tadi. Bisa diinformasikan kepada pimpinan, mungkin kepada wagub, gubernur, atau kepala SKPD KPD yang memang membutuhkan info ini. Begitu Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Helda. Baik, untuk kelompok 3 ada lagi yang ingin menambahkan untuk tanggapan dari para panelis, silakan. Abbas, silakan Pak. Pak Abbas atau Bu Lili, silakan. Baik, kalau tidak ada, ya, sudah tidak ada lagi. Oh, ya, silakan Pak Zidni. Ya, Pak Zidni silakan. Oh iya, silakan Pak Abbas. Izin Prof, tadi disampaikan bahwa desain yang kita buat ini memang sepertinya tergambar belum melibatkan masyarakat menjadi bagian dari sistem. Nah, di dalam desain yang kita buat itu, Pak, di jangka panjang itu kita sudah masukkan integrasi kegiatan kita ini, sistem kita ini dengan CRM juga. CRM itu adalah sistem yang saat ini sudah dibangun untuk memudahkan bagi masyarakat terhadap seluruh program kegiatan yang ada di pemerintah DKI Jakarta yang bisa digunakan oleh mereka untuk menyampaikan masukan ataupun ada keluhan-keluhan atau hambatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat sehingga bisa langsung kita respon melalui dari CRM tersebut. Jadi kalau menurut saya sih sistem yang arsitektur yang sudah kita bangun untuk integrasi sistem penerimaan daerah dan ACE ini saya kira mungkin sudah termaktub di dalamnya bagaimana kita menjadikan warga juga bagian dari sistem yang kita bangun tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abbas.